Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, salam sejahtera, Shalom. Malam ini saya dapat tamu spesial. Beliau adalah dikenal dengan Jus Arfa di channel YouTube-nya. Hari ini insya Allah saya menunaikan permintaan Pak Jus, karena kemarin waktu kita wawancara, beliau selalu mengatakan dan doanya dijawab oleh Allah. Pada waktu itu masih berproses di MK. Sekarang kita sudah berpakaian dinas menjadi wakil bupati. Alhamdulillah. Nah, jadi malam ini insya Allah di sela-sela kesibukan beliau ini habis melihat RW Pak di daerah Kotim. Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pemilik RW. Alhamdulillah. Jadi beliau merehab RBW yang sudah dikerja, baik kerja pribadi maupun konsultannya. Iya. Alhamdulillah sudah selesai 2 RBW. Kami janjian tadinya ini mau balik ke Unaha, tapi karena dorongan ingin bertemu, insya Allah silaturahmi. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatannya Ya. untuk bertemu dengan Pak Wakil Bupati. Saya juga satu kehormatan karena beliau kesibukannya ini luar biasa. Walaupun beliau ini konsultan, tapi beliau tidak mau dibilang konsultan. Beliau ini penggiat walet. Ya. Cukup disebut saja teknisi abal-abal. Tapi bukan abal-abal, teknisi, bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan Pak oleh pemilik petani walet lah. Masih diberi kepercayaan. Ini yang mau banyak bertanya di netizen terkait dengan bangunan. Tadi ada netizen yang menanyakan, gimana dengan kalau ada bangunan 3x8, apa ideal membuat sebuah RBW dengan luasan seperti itu? Sebenarnya yang menjadi patokan dan rujukan membuat RBW itu apa sih sebenarnya? Supaya para netizen, para pemula yang ingin membuat RBW itu bisa menjadikan rujukan awalnya itu membuat RBW apa sih sebenarnya? Oh iya. Patokan awalnya ya. Sebenarnya untuk membangun RW itu Pak nggak ada patokan ya. Baik dari ukuran maupun dari tata ruang. Karena masing-masing teknisi, masing-masing konsultan itu cara mereka berbeda ya. Dan semuanya itu berhasil Pak. Jadi tidak ada patokan. Ukuran bahkan ada yang dikerja oleh teman, ukuran RBW 1,5 meter kali 10 meter kan itu, alhamdulillah berhasil. Ada isi sarangnya, asal tata suara, tata ruang, sama suara inap, suara panggil, suara tarik itu semua sudah standar ya, sudah sesuai yang diharapkan, yang diinginkan oleh walet. Insya Allah gedung itu akan berkembang dan sukses. Insya Allah. Artinya tidak ada angka yang menjadi rujukan dasar atau menjadikan yang ideal, tapi bagaimana mungkin supaya ada saran kepada para netizen kalau ada orang yang mau berinvestasi, supaya jangan salah-salah kan, nanti setelah taruhlah 1,5 kali 10 meter kan pasti kalau sudah banyak tanggung, kita mau perbesar nanti terganggu lagi ya, waletnya terganggu, dia stres dan seterusnya. Kira-kira ya betul sekali Pak. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan petani-petani walet saat ini, ukuran yang standar itu yang dipakai, yang mayoritas dipakai oleh petani walet itu ukuran 4x10, 4x8, 4x12 sama 4x15. Itu paling sering digunakan. Berarti intinya lebar 4, panjang tergantung kemampuan panjangnya tergantung kemampuan dananya, budgetnya. Ya. Tapi kalau menikah belum ada target ini? Belum ada Pak, insya Allah. Kita menikahkan walet dulu? Ya, menikahkan walet dulu. Nanti sudah itu baru urus menikah? Betul. Sih. Ini kan salah satu komoditi yang lagi menjadi primadona, yang menjadi perhatian pemerintah. Bahkan tidak tanggung-tanggung di rapat kerja Presiden, beliau menyebut walet sama porang. Ya, kita kembali ke waletnya. Ini komoditi yang lagi nilai ekspornya itu tinggi.
Kira-kira kalau Pak Jus melihat ini, Guru Jus melihat peluang ini, supaya kan para netizen khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara, umumnya yang ada di Indonesia, lihat apa yang harus dilakukan supaya kita bisa memenuhi target ekspor ini Ke luar negeri ya, ke luar ke Cina. negeri. Ya, kalau menurut saya Pak, investasi wallet ini sangat menjanjikan. Ya. Ini menurut pendapat saya pribadi sebagai pekerja wallet, Iya, teknisi abal-abal yang saya maksud tadi. iya, Investasi wallet ini sangat menjanjikan karena sudah mulai ya dari berbagai provinsi, berbagai daerah sudah banyak yang tertarik dengan investasi wallet ini. iya, iya. Karena sudah banyak sekali yang sukses di dunia wallet. Maksudnya mereka itu tertarik sekali Pak untuk menginvestasikan dananya ke wallet ini. Karena sudah banyak yang dipaksa kaya. Iya, terancam berat. Ya, terancam sukses. Terancam kaya. Betul sekali. Oke. Pertanyaan-pertanyaan berikut kan para netizen ini banyak yang ingin menggunakan jasa Guru Jus Arpa ini terkait dengan bagaimana merenovasi, bagaimana membangun baru. Kira-kira apa yang harus mereka persiapkan? Apakah ada maharnya? Apakah ada sesuatu yang harus ditunaikan di depan? Jangan sampai harus ada syarat tertentu yang harus diajukan. Ya itu aja Pak. Yang utama itu gedungnya dulu. Nah setelah kita arahkan gedungnya, penempatan LMD, penempatan itu tertarik, penempatan lar yang benar, serta ruang putar yang benar yang idealkan untuk gedung wallet. Nah setelah itu pemasangan sound system. Pemasangan sound system itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari peralatan, ampli, filternya, kabelnya, semua itu butuh dana Pak. Jadi ini adalah investasi bisnis yang dibilang mahal. Karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke. Ini kan banyak yang bertanya dan banyak yang mau membuat RBW, tapi kan mungkin ada kiatnya. Taruhlah dari suara panggil, taruhlah Ya. ruang putar. Ini kita mengambil metodenya apa? Menghadap matahari, membelakangi matahari, atau menyamping, atau bagaimana? Utara, barat, selatan, dan tenggara dan seterusnya. Kira-kira yang sering jadi pertanyaan para petani wallet, petani wallet pemula, yang sering bertanya ke channel YouTube saya, Arpa kan, mereka sering bertanya apakah berpengaruh untuk arah LMB yang mengarah ke utara, selatan, barat, sama timur. Kalau menurut saya pribadi Pak, karena alhamdulillah sudah kurang lebih puluhan saya kerja RBW, bebas. Mau arah matahari, mau arah utara, selatan, barat, itu bebas Pak. Karena apalagi kalau daerah Pakan, arah LMB manapun kita tempatkan, insya Allah jos juga. Bisa gitu. sukses juga. Tidak berpengaruh dengan taruhlah kecepatan angin bertiup berapa knot, tidak ada aturan begitu. Taruhlah kecepatan angin bertiup, begitu dia mau masuk manuver kecepatan angin, tidak ada pengaruh terhadap. Itu juga sangat berpengaruh Pak. Lebih baik BW melawan angin, melawan arah angin kan untuk masuk LMB, daripada dia didorong angin masuk ke LMB. Itu sangat berpengaruh. Bisa-bisa mencederai dari tubuh dari BW tersebut, burung walet tersebut. Oke, netizen sudah bisa ada titik yang harus diperhatikan, bahwa kalau di rencana RBW yang kita mau bangun itu kita bisa mengambil alat untuk mengukur kecepatan angin, supaya jangan membelakangi untuk masuknya di ruang putar. Selain itu tadi kan sudah masuk ke ruang putar, masuk di tata ruang di dalamnya itu, adakah aturan yang harus kita pedomani? Kan ini kan nanti kita share di media sosial. Kira-kira apa yang harus mereka siapkan setelah ruang putar, suara panggil, di dalam ruang-ruang yang harus disekat-sekat? Mungkin yang betul dijelaskan.
Sebenarnya aturan untuk tata ruang itu tidak ada Pak, tidak ada aturan yang baku, karena masing-masing teknisi itu punya trik-trik tersendiri untuk menginapkan walet. Gitu Pak. Jadi tata ruang bagaimanapun itu yang penting yang terpenting di sini tidak mempersulit akses BW burung walet masuk ke ruang inap. Itu yang paling utama. Sama membuat merasa nyaman burung walet di dalam ruang inap kita. Baik dari kebersihan sirip, terus pancingan gabus yang kita beri, besek, itu sangat berperan penting untuk menginapkan burung walet. Nah, setelah menginapkan ini sudah begitu nginap. Setelah dia nginap kan bagaimana dia nyaman. Kalau dia sudah nyaman kan tinggal. Nah, setelah tinggal, insya Allah bikin sarang. Setelah bikin sarang kan bertelur, beranak. Lantas anaknya ini supaya jangan banyak yang keluar dari RBW kita, gimana kiat-kiatnya? Ini yang paling sering saya jelaskan juga kepada sahabat-sahabat petani walet, bahwa yang menjadi predator paling berbahaya itu di RBW kita adalah kita sendiri biasa Pak. Selain dari tikus, tokek, burung hantu, apalagi pemilik RBW yang sering masuk di gedungnya kan, karena rasa penasaran yang tinggi sehingga dia masuk ke dalam RBW. Nah, tanpa memperhitungkan bahwa BW akan terganggu di dalam. Nah, itu yang membuat mereka biasa galau. Karena tidak sedikit Pak, ribuan sampai puluhan ribu petani walet di Indonesia itu galau Pak, gara-gara sering gonta-ganti SP, gonta-ganti suara panggil, terus sering masuk ke dalam RBW. Artinya kalau saran saya sebagai teknisi abal-abal, jangan terlalu sering masuk ke dalam RBW. Kita harus punya waktu juga kan. Kalau kita merasa sudah aman, sudah nyaman, sudah tidak ada hama di dalam, minimal itu 3 bulan Pak. Kita pertahankan ya, supaya jangan gatal tangan untuk otak-atik suara. Terus mau masuk ke dalam, cek apakah sudah ada titik kotoran atau sarang gadu. Nah, itu yang menjadi acuan juga biar RBW kita bisa sukses. Itu Pak. Artinya kalau kita sudah on perdana, kita harus mengunci perasaan ingin tahu kita, rasa penasaran kita untuk masuk di RBW kita. Walaupun itu milik kita sendiri. Nah, makanya Bos Jus Arpa ini, saya ada satu utang Jus Arpa yang belum tertunaikan. Main ke RBW saya harus, Insya Allah Pak. kan tadinya on perdana Jus Arpa. Berarti pembukaan perdana dan naik, insya Allah harus hadir kembali. Betul Nah, sekali. kira-kira kapan ini bisa kita berkunjung lagi? Insya Allah Pak, kalau ada waktu ini. Kebetulan juga saya dapat penghargaan dari Bapak Wakil Bupati untuk berkunjung ke RBW. Insya Allah akan saya kunjungi Pak secepatnya. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang insya Allah juga saya menyampaikan kepada netizen, beliau kami akan menghadirkan di forum-forum resmi terkait membahas RBW, terkait membahas BW, karena sedikit banyaknya beliau sebagai pelaku, sedikit banyak beliau bergelut di bidang ini, sehingga masukan terkait dengan rencana pemerintah daerah ini, Bos Jus, kami lagi merancang bagaimana membuat peraturan daerah terkait dengan RBW, BW itu sendiri, sehingga di satu sisi masyarakat tidak terbebani, di sisi lain masyarakat bisa dapat perlindungan dari pemerintah. Nah, karena ini ada rencana pemerintah pusat untuk betul-betul memperhatikan terkait dengan keberadaan petani BW. Bagaimana menurut tanggapan Pak Jus Arpa ini? Oh, berarti ini Pak, ada pertanyaan saya sedikit soal ini. Iya. Berarti ini semacam ada bantuan ya Pak, bantuan perlindungan perlindungan hukum misalnya dari polusi udara, polusi suara. Ya. Nah, itu juga yang penting karena sekarang ini saat ini saya perhatikan sudah ada juga perda. Perda dari Kota Kendari itu sudah ada perdanya Pak dari wali kotanya bahwa tidak boleh membunyikan suara dan ada aturan-aturan tertentunya itu tidak Jam-jam boleh bunyi.
membunyikan suara di atas jam 9 gitu. Ya. Sehingga mengganggu ketentraman warga. Pertanyaannya setelah dengan adanya nanti perda itu, tapi kan di konsep belum. Ya, di konsep belum. Lantas kalau itu terjadi, apakah tidak terganggu BW-nya? Ini Pak yang menjadi apa? Yang menjadi para petani walet kan kegelisahan petani walet, karena ketika suara dimatikan itu pasti BW terganggu Pak. Terganggu. Ya. Ya. Karena ketika akan pulang kandang Dia mendengar. dia harus mendengar suaranya. Suara panggil itu adalah ujung tombak Pak untuk perkembangan RBW kita. Makanya insya Allah kita mendengarkan langsung testimoni atau penjelasan dari penggiat BW sendiri. Ini yang insya Allah yang saya maksud, nanti kita akan melibatkan penggiat atau pelaku-pelaku BW. Karena apa? Ini kita harus antara peraturan daerah yang akan dikeluarkan tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kebutuhan petani, supaya peraturan daerah bisa diaplikasikan oleh petani, masyarakat. Oleh karena itu mungkin yang harus kita pegang adalah saran Bos Jus Arpa, insya Allah yang nanti insya Allah tahapan itu nanti masih panjang, kita akan diskusikan. Yang jelasnya Konsel belum membuat perda terkait dengan BW, baru dalam tataran rencana pembuatan perda. Nanti insya Allah itu kita libatkan. Yang berikutnya saya mau tanyakan ini supaya para petani walet tidak gundah gelisah, karena kan kalau di daerah-daerah lain di seluruh Konawe Selatan ini kan banyak yang song. Bagaimana supaya kiatnya? Mungkin apakah Bos Jus Arpa tidak berkeberatan besok lusa mereka bertanya ke saya melalui apakah itu di media sosial atau di telepon saya menghubungkan, ibaratnya saya mancomplangnya, enggak keberatan enggak? Enggak Pak, alhamdulillah kalau Bapak mau jadi macomplang kita untuk mengerjakan RBW, petani-petani walet yang galau, insya Allah kami siap membantu Pak. Oke, para netizen sudah bisa mendengar pernyataan langsung dari Guru Jus Arpa. Beliau siap insya Allah, jadi kalau ada yang berkontak beliau agak repot karena kesibukan beliau, bisa dengan saya, insya Allah saya mengkomunikasikan dengan beliau. Jadi ini ada banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana kalau petani BW ini sudah sukses? Bagaimana dengan pasar? Kalau soal pasar Pak, tidak usah kita risau ya dengan hal itu, karena sampai saat ini pemerintah, maksudnya di luar negeri itu masih sangat membutuhkan ini ekspor sarang walet ya dari Indonesia. Karena di Indonesia itu termasuk ekspor terbesar untuk sarang walet di luar negeri. Permintaan luar negeri begitu besar, sementara kebutuhan belum pernah mencukupi permintaan. Betul sekali Pak. Yang berikutnya sekarang kan terkait dengan kualitas. Apakah petani bisa menjual langsung tanpa harus melakukan proses ke tengkulak, pengumpul dan seterusnya, sehingga ini kan mata rantainya kalau harus ke pengumpul, tengkulak, pengumpul langsung ke importirnya kan panjang mata rantainya. Jelas setiap satu tahapan mata rantai ini pasti ada margin disisahkan di situ. Nah, bagaimana mungkin kita mengambil langkah, karena besok lusa kita buat aturannya dalam bentuk perda bisa memangkas ini supaya masyarakat sebagai petani bisa dapat untung banyak. Iya betul Pak. Saat ini kan sudah ada juga yang namanya itu alat pembersih sarang walet. Ini yang sudah dijalankan oleh teman kita di Kota Kendari. Dia itu ada pembersih sarangnya Pak, dan bisa kita olah sendiri dan kita cetak sendiri. Itu nanti akan kita share juga kan cara-caranya semua, bagaimana cara membersihkan sarang walet agar harga yang kita dapat nanti bisa kita ekspor sendiri Pak ke luar negeri. Oh subhanallah. Dan perbedaan harganya itu cukup jauh Pak, antara dari pengepul sama langsung kita ekspor sendiri ke luar negeri. Artinya ini ada mekanisasi mesin, ada panen dari
RBW, kita olah sedikit, ada sentuhan teknologi, Betul. harga bisa naik. Harga bisa. Ketimbang kita dari RBW kita langsung ke pengumpul, harganya pasti tidak ya. Jadi ini untuk yang sudah sukses, karena kebanyakan sekarang petani walet yang galau, itu mereka tidak berpikir ke situ dulu, Pak. Yang penting populasinya dulu. Yang penting mereka dongkrak populasi dulu. Misalnya nih sudah on perdana, sudah ada puluhan ekor atau 1-2 ekor yang menginapkan, itu sudah sangat syukur bagi petani walet. Mereka tidak memikirkan dulu untuk ekspor ke luar negeri, untuk kualitas sarang, tidak dulu, Pak. Yang penting populasi burung dulu yang mereka kejar. Populasi burung yang mereka kejar. Oke. Mungkin ada harapan-harapan ke saya secara pribadi maupun pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ke depannya, insya Allah. Begini, Pak, saya sangat berharap sekali kepada pemerintah Kabupaten Koncel khususnya untuk membantu kami ini para petani walet pemula, masalah aturan-aturan perda nanti yang akan diterapkan di Kabupaten Koncel ini, Konawe Selatan ini. Karena itu, Pak, banyak sekali yang galau ya petani walet di Koncel. Jadi jangan menjadi bumerang nanti bagi para petani walet, ditakut-takuti dengan aturan yang tidak pastikan, maksudnya yang tidak berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada petani walet. Sehingga ada petani walet yang mau maksudnya masyarakat yang mau terjun ke dunia walet, mereka ragu karena adanya aturan-aturan itu. Ini saya mewakili para petani walet ini, khususnya di Kabupaten Koncel ini, agar aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Koncel itu berpihak kepada petani walet Koncel, khususnya, Pak, dan merata nanti insya Allah aturannya berpihak semua kepada provinsi-provinsi lain, kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Insya Allah, amin. Insya Allah, makasih banyak masukan dan sarannya. Insya Allah diskusi ini akan kita tindak lanjuti dalam bentuk FGD atau forum diskusi terkait dengan penyusunan perda. Nanti kalau perdanya mau disusun, karena ini lagi tahap penggodokan untuk pembuatan draft rancangannya, nanti kita libatkan terkait diskusi-diskusi dalam penguatan dan pembuatan pasal-pasal dan aturan yang mengatur nantinya di dalam perda itu. Yang pertama. Yang kedua, Bos Guru Jus Arpa ini sebagai asosiasi walet yang ada di Konawe Selatan juga. Saya berharap bahwa ini dengan pertemuan ini mungkin bisa disosialisasikan dengan petani-petani walet se-Kabupaten Konawe Selatan, terkhusus umumnya Sulawesi Tenggara. Mungkin bisa mulai kita perkuat dengan kelompok-kelompok taninya, kelompok-kelompok tani walet, supaya kalau ada inventarisasi atau ada yang dibutuhkan oleh pemerintah, bisa mungkin kita bisa mengidentifikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada mungkin yang mau disampaikan sebelum kita tutup diskusi ini? Sebenarnya tidak sulit, Pak. Tidak sulit kalau kita mau mengumpulkan misalnya kelompok tani walet ini. Iya. Karena kita sudah punya grup. Iya. Contohnya kami sudah membangun grup walet Bombana ini. Iya. Di situ anggotanya sudah lebih dari 10.000 orang. Dan kurang, maksudnya yang dihuni juga di situ di grup Bombana itu banyak juga dari petani walet Koncel, Konawe Selatan. Jadi bisa kita bentuk nanti, kita umumkan di grup walet Bombana kan, siapa-siapa saja yang mau bergabung dengan kelompok tani walet misalnya di Konawe Selatan, yang akan diketuai oleh Bapak Wakil Bupati. Saya mungkin sebagai harapan masalah ketua, siapa jadi ketua nanti dimusyawarahkan. Tapi yang terpenting kalau melalui channel YouTube ini, siapa yang menonton, kalau masyarakat Konawe Selatan bisa menghubungi Guru Jus Arpa untuk kita bentuk asosiasinya petani walet Konawe Selatan dulu. Insya Allah, Pak. Kalau bisa dalam waktu dekat kita buat dulu minimal dalam grup-grup media sosial, supaya kita persempit diskusi-diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan, karena kita ingin buat peraturan daerahnya, membuat regulasinya supaya di satu sisi jangan dirugikan petani waletnya. Iya, betul, Pak. Jadi keluhan-keluhan dari petani walet, karena sekarang ini, Pak, di Kota Kendari itu sudah ada perdanya, Pak. Dan itu
saya juga bergabung di grup itu, di grup komunitas petani walet Kendari. Iya. Nah, mereka setiap malam itu membahas soal ini, soal perda ini, yang Iya. tidak berpihak kepada mereka, para petani walet kan. Nah, ini yang menjadi acuan kita nanti untuk aturan yang akan dibangun nanti, yang akan diterapkan nanti oleh pemerintah Kabupaten Ponsel. Oke. Itu Pak. Kalau saya di forum-forum rapat, saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan perda walet ini, jangan dulu kita terapkan perdanya, tetapi kita bicarakan dulu terkait dengan IMB RBW-nya. Oh iya. Jangan kita langsung bicara retribusi, bicara tetek bengek terkait dengan pendapatan dari BW-nya, tapi kita bicara dulu terkait dengan izin membangun RBW-nya. Nah, ini mungkin dulu yang kita utamakan. Kalau isi kan belum tentu habis bangun langsung berisi, butuh proses. Sehingga itu tidak boleh kita langsung serta merta kalau buat perda ujung-ujungnya retribusi merugikan petani. Karena apa indikatornya, apa ukurannya, mau diadakan pungutan sementara dia baru bangun, belum ada yang berisi. Seperti tadi sampaikan Bos Jus Arfa, bagaimana kita mendorong setiap RBW ini dulu berisi. Nanti sudah berisi baru kita berbicara ada kontribusinya petani kepada pemerintah. Nah, karena banyak juga Pak petani walet yang saat ini mereka baru membangun gedung walet kan, muncul lagi aturannya. Misalnya di Kalimantan, itu sudah ada aturan juga mereka di sana. Untuk pungutan pajaknya kan sekian. Iya. Mereka yang baru membangun merasa dirugikan juga kan? Iya. Dengan pungutan yang seperti itu. Oke. Insya Allah ini semua kita mendengarkan aspirasi dari bawah. Makanya nanti insya Allah proses pembahasan perda ini, apalagi saya insya Allah berada di sebagai komunitas BW, saya ada di dalamnya. Insya Allah tidak mungkin saya rugikan diri saya sendiri. Dan yang kedua kalinya kita tidak akan merugikan masyarakat, bahkan kita ingin melindungi. Dengan adanya perda, mudah-mudahan melalui Guru Jus Arfa kita bisa sama-sama diskusi terkait dengan perda ini supaya berpihak kepada petani. Jangan dirugikan. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Insya Allah. Karena Bapak juga mempunyai RBW, jadi tahulah apa-apa saja yang menjadi kendala dari petani walet, yang dibutuhkan oleh petani walet kan. Itu Pak, apalagi petani walet yang tidak mempunyai dana kan, dana pas-pasan untuk membangun RBW, apalagi yang sampai pinjam uang bank, mereka membangun gedung walet kan, hanya disayangkan Pak ketika aturan itu tidak berpihak kepada petani walet. Oke. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan malam ini, insya Allah, karena waktu. Nanti insya Allah kita akan diskusi lagi dan elaborasi apa-apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen. Insya Allah kami akan bertemu lagi beberapa minggu ke depan, akan bertemu karena saya dengan beliau akan karena beliau yang on perdana, berarti beliau yang harus membuka perdana RBW-nya. Yang kedua, kami juga akan memasang sound system ke salah satu binaan kita, insya Allah. Demikian mungkin yang bisa kami bincang-bincang dengan Bos Jus Arfa. Semoga teman-teman jangan berputus asa, saudara-saudaraku jangan pesimis. Insya Allah hari esok itu akan lebih cerah, hari esok itu lebih baik insya Allah dari hari ini. Saya yakin insya Allah kalau kita punya niatan, kalau kita punya kemauan, insya Allah Tuhan pasti memberikan kita. Oke?